Bismillahirrahmanirrahim. Kapan seorang musafir itu boleh berbuka dan kapan dia harus tetap berpuasa? Nah, sebagian ulama termasuk Asy-Syu'bi, Al-Hasan dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seorang musafir ini berbuka pada hari dia keluar dari rumah sebagai seorang musafir. Menurut pendapat para ulama ahli fikih kota-kota besar, seorang musafir ini tidak boleh berbuka pada hari dia keluar dari rumahnya. Nah, sebagian ulama yang lain menganjurkan bahwa seorang musafir yang tahu bahwa dia akan masuk daerahnya pada awal hari, dia harus masuk dalam keadaan berpuasa. Dalam masalah ini, pendapat sebagian ulama ada yang lebih ketat daripada pendapat sebagian ulama yang lain. Tetapi mereka semua tidak mewajibkan untuk membayar kafarat bagi yang membatalkan puasanya. Mereka, para ulama, berselisih pendapat tentang seorang musafir yang berangkat setelah fajar. Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat pada hari itu wajib berpuasa dan boleh berbuka pada hari berikutnya. Sementara menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, pada hari itu dia harus mengekang makan sama seperti seorang wanita haid yang mulai suci. Nah, perbedaan pendapat ini muncul disebabkan adanya pertentangan antara hadis dengan pengertian logis. Hadis yang dimaksud ialah hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas yang berbunyi anna Rasulullah shoma hatta balagha al-kadida tsumma aftara wa aftara an-nas ma'ah. Artinya sesungguhnya Rasul itu berpuasa. Kemudian setibanya di daerah mata air Al-Kadid, Rasul itu berbuka dan orang-orang pun ikut berbuka bersama beliau. Nah, secara lahiriah hadis ini menunjukkan bahwa Rasul ini sudah berpuasa sejak fajar. Lalu beliau membatalkan puasanya. Demikian juga yang dilakukan oleh para sahabat. Senada dengan pengertian tersebut adalah isi hadis dari Jabir bin Abdullah. Anna Rasulullah kharaja amal fathi Makkah fasara hatta balagha qira'al ghamim wa shaman nas ila akhir hadis. Yang artinya sesungguhnya Rasul itu berangkat ke Makkah pada hari Fathu Makkah. Beliau berjalan hingga sampai di daerah Qara al-Ghamim. Nah, saat itu orang-orang masih tetap berpuasa. Kemudian beliau meminta segelas air, lalu mengangkatnya sehingga dilihat oleh mereka. Lalu beliau meminumnya. Nah, sesudah itu beliau diberitahu bahwa sebagian sahabat itu ada yang tetap berpuasa. Beliau bersabda, mereka itu durhaka. Mereka itu durhaka. Nah, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Nadrah al-Ghifari, innahu lamma tajawaza al-buyuta da'a bis-sufratih. Qala Ja'far rawil hadits faqultu alasta ta'ummul buyut faqala atarghabu an sunnati Rasulillah. Qala Ja'far fa'akala. Artinya sesungguhnya ketika melewati perkampungan dia minta diambilkan sufrah. Abu Ja'far perawi hadis ini berkata, aku bertanya kepada Abu Nadrah, bukankah Anda hendak menuju ke perkampungan? Kemudian dia menjawab, apakah kamu tidak menyukai sunnah Rasul? Maka dia lalu kemudian makan. Adapun pengertian logis, ini karena status musafir yang disyaratkan berpuasa sejak dini hari sebelum fajar, maka ia tidak boleh membatalkan puasanya berdasarkan firman Allah, dan janganlah kamu membatalkan pahala amal-amal perbuatanmu. Quran Surat Muhammad ayat 33. Nah, perihal perbedaan pendapat para ulama tentang musafir yang berangkat sesudah fajar, yakni antara boleh berbuka dan tidak boleh berbuka, ini disebabkan oleh perbedaan kias. Sebagian ulama itu mengkiaskan dengan orang yang berbuka pada hari syak atau hari yang meragukan apakah sudah masuk Ramadan atau belum. Lalu belakangan diketahui bahwa hari itu telah masuk Ramadan. Nah, dalam hal ini dia tidak boleh makan. Sebagian yang lain tidak mengkiaskannya seperti itu. Sebab alasan orang yang berbuka pada hari syak tersebut itu karena dia tidak tahu bahwa hari itu sudah masuk Ramadan.
Sementara alasan si musafir itu bukan karena tidak tahu, melainkan karena dalam hal ini ia boleh berbuka. Nah, kata ulama-ulama dari mazhab Hanafi, keduanya sama-sama merupakan sebab atau alasan yang mewajibkan menahan makan setelah diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab.